kanker serviks sama kanker rahim itu sebenarnya sama atau beda? Gimana menurut Bu Sandra? Ya, kalau kanker leher rahim ini kita bisa deteksi sebelum dia terjadi kanker. Kanker leher rahim di Indonesia ini masih nomor 2 dari seluruh kanker. Sehingga kalau kita berganti-ganti pasangan atau pasangan kita berganti-ganti, itu bisa menyebabkan kita tertular dengan infeksi HPV-nya. Bayangin kalau kita mana lebih nggak enak, kita sakit, kena kanker, atau kita sedikit nggak nyaman karena harus dibuka daerah kemaluan itu. Hai Healthies, selamat datang di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast bersama saya Audi Rahmantio. Gimana kabarnya Healthies? Semoga sehat selalu ya dan lancar semua aktivitasnya, lancar juga bagi kamu yang sedang menjalankan ibadah puasa. Di episode Kemenkes kali ini, kita akan membahas seputar topik yang sangat menarik dan penting untuk kita ketahui bersama seputar kesehatan reproduksi wanita, yaitu dengan topik sayangi diri, deteksi kanker serviks sedari dini. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di samping saya, yaitu dengan Dr. Teresia Sandra Diah-Rati MHA, selaku epidemiolog kesehatan ahli media, sekaligus Ketua Tim Kerja Penyakit Kanker dan Kelainan Darah, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan. Halo Ibu Sandra, gimana kabarnya? Halo Mas Audi. Kabar kami baik, luar biasa. Luar biasa ya, Tilat semangat sekali ya untuk berbagi sharing dengan Healthies di episode Kemenkes kali ini ya Bu Sandra. Ya, saya sangat gembira bisa berbagi dengan Healthies semuanya. Alhamdulillah. Baik Ibu Sandra, ini kita kan mau ngebahas soal kanker serviks ya dok ya. Jadi kan di kanker yang menyerang wanita ini ada kanker payudara, tapi ada juga istilah kanker serviks. Nah, kanker serviks ini sebenarnya menyerang organ apa sih, Bu? Ya, kanker payudara itu biasanya mengenai payudara, sedangkan kanker leher rahim itu ada di sekitar alat reproduksi kita. Jadi kalau kita melihat alat reproduksi itu kita bagi dua tuh, ada bagian luar, ada bagian dalam. Kalau bagian luar itu biasanya ada labium atau bibir dari alat reproduksi, kemudian ada vagina. Kemudian kalau yang dalam itu mulai vagina, kemudian rahim kita, kemudian ada tuba falopi yang kayak tangan dua kiri kanan, kemudian ada sel telur, ada telurnya, indung telur kita ininya atau ovarium kita menyebutnya. Gitu. Jadi, nah kanker leher rahim itu terjadi pada bagian leher rahim yang menghubungkan antara vagina dan rahim itu sendiri. Gitu. Nah, ini ngomongin tadi sebut rahim ya, Bu Sandra, kita juga ngadain polling nih ke Healthies, yaitu kanker serviks sama kanker rahim itu sebenarnya sama atau beda? Gimana menurut Bu Sandra? Ya, tentu berbeda ya. Kanker leher rahim itu ada pada daerah leher rahimnya itu. Jadi dia ada selnya berbeda. Kemudian di rahimnya itu sendiri adalah karena rahimnya. Kalau sel kanker rahim itu kita belum tahu nih penyebab utamanya apa. Bisa karena faktor dari luar atau faktor genetiknya itu sendiri. Artinya gennya itu bermutasi. Kemudian kalau kanker leher rahim ini 99% itu disebabkan oleh virus HPV DNA, HPV, Human Papilloma Virus. Nah, pada virus ini dapat menyebabkan lesi yang bermutasi menjadi kanker. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker pada leher rahim. Jadi kita
kebetulan bagus nih Mas Audi. Kalau kanker leher rahim ini kita bisa deteksi sebelum dia terjadi kanker. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi kalau kita bisa deteksi dia sebelum jadi kanker, tentu nggak akan ada lagi kanker. Jadi kedepannya kita berusaha untuk mengeliminasi kanker leher rahim ini. Kita berharap supaya mudah-mudahan Indonesia bisa ikut mengeliminasi kanker leher rahim ini nantinya. Oke, nah ini ngomongin soal kondisi yang ada di Indonesia ya, terutama bagi wanita Indonesia seputar kanker serviks. Ini bagaimana kondisinya saat ini, Bu? Kanker leher rahim di Indonesia ini masih nomor 2 dari seluruh kanker. Nomor 1 memang payudara, nomor 2 adalah kanker leher rahim. Kalau dulu sekitar 20 tahun yang lalu kanker leher rahim paling tinggi. Oh gitu. Ya, karena sekarang kita sudah mulai mengenalkan adanya deteksi dini itu tadi. Jadi mulai perlahan-lahan turun dia kanker payudara karena belum ada deteksi dini seperti kanker leher rahim, masih belum bisa kita cegah. Tapi kalau kanker leher rahim ini kita bisa cegah, tidak terjadi kanker. Oke. Nah, buat wanita nih terutama ya, ini faktor resikonya apa sih Dok untuk terkena kanker serviks ini? Yang pertama tentu saja karena tadi adalah HPV penyebabnya adalah infeksi HPV, ya kan? Faktor resikonya itu adalah pertama berganti pasangan, karena berganti pasangan, karena infeksi HPV ini adalah infeksi yang disebabkan karena adanya seksual infeksi, karena hubungan seksual dia menjadi infeksi. Sehingga kalau kita berganti-ganti pasangan atau pasangan kita berganti-ganti, itu bisa menyebabkan kita tertular dengan infeksi HPV ini. Oh gitu. Dan juga kasus-kasus tertentu, misalnya hygiene yang kurang baik itu juga bisa menyebabkan infeksi. Oh gitu. Nah kalau ngomongin soal gonta-ganti pasangan tadi Ibu Sandra mention nih, itu juga bisa beresiko juga nggak sih Bu kena virus HIV/AIDS? Jadi dia kena kanker serviks, kena HIV juga bisa barengan gitu Bu? Bisa. Oh gitu. Bisa. Oh gitu, kalau gitu sangat beresiko sekali ya. Iya. Oke, nah untuk gejala awal kanker serviks nih Bu, ini apa aja yang biasanya mulai bisa dirasakan Bu? Masalahnya kanker leher rahim itu persarafannya tidak terlalu banyak ya. Jadi biasanya gejala awalnya itu kita nggak tahu. Gitu. Ya, kalau misalnya sudah agak berkembang, baru dia mulai ada keputihan yang terus menerus. Kadang-kadang ada bercak darah, perdarahan di luar menstruasi, atau pada menstruasi dia perdarahannya lebih banyak dan sebagainya. Itu menjadi tanda-tanda awal daripada kanker leher rahim ini. Kalau sudah lebih luas lagi, sudah membesar, tentu dia akan menekan misalnya daerah kandung kemih, menyebabkan kelainan daripada kencingnya gitu kan, pola kencing dan sebagainya. Itu ini, dan kemudian lebih besar lagi akan menekan saraf yang di sekitarnya menjadi sakit, misalnya begitu. Gitu. Tapi untuk saat di awal-awal nih, itu bisa orang nggak ngerasain kayak ada gejala gitu? Enggak, masalahnya di situ. Oh gitu. Iya. Nah untuk mengetahui itu berarti kita harus tes gitu Bu, untuk iya. tahu gitu. Oh. Itu gitu. Makanya gunanya kita melakukan deteksi dini. Tapi harapan saya belum sampai terjadinya kanker, kita harus sudah kita cek sehingga tidak, kemungkinan untuk kanker itu kecil kemungkinannya. Iya, apalagi kalau kanker ini ya, Healthies ini kan ada tingkatan-tingkatan, ada stadium 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang paling tinggi itu sebenarnya stadium berapa sih Bu? 4 atau 1 gitu? Iya, stadium kanker leher rahim ini ada stadium 0. Oh, 0? 0 ini yang paling awal, dia lesi prakanker. Kita bilangnya lesi prakanker, sebelum dia kanker. Jadi ini kalau kita dapat yang di sini, lesi prakanker, kita obatin. Dan obatnya
sangat gampang dan pasti lebih banyak sembuhnya timbang tidaknya. Ya kan, 99% itu bisa sembuh. Kemudian baru berikutnya stadium 1. Stadium 2, stadium 3, stadium 4. Stadium 1 itu biasanya masih pada di seputar dari mukosanya itu. Kemudian stadium 2 semakin besar, 3 itu sudah menginvasi kepada jaringan hampir sekitarnya. Stadium 4 itu biasanya sudah menginvasi jaringan yang agak lebih jauh dan bahkan bisa ke tempat yang lainnya. Oh gitu, oke. Oh ya tadi saya lupa nanya nih ke Bu Sandra. Sebenarnya dari rentang usia nih, wanita di usia berapa yang lebih beresiko terkena kanker serviks ini? Apakah mungkin wanita yang masih muda atau remaja atau yang mungkin udah lanjut? Nah, gimana Bu? Cenderung kanker serviks ini terjadi pada mereka yang sudah menikah, sudah berhubungan seksual, bukan menikah sih, utamanya adalah berhubungan seksual. Jadi kalau kita melihat rata-rata orang Indonesia menikah pada usia 17 tahun ya, antara 27 sampai ke atas itu cenderung bisa terjadi kanker leher rahim ini. Gitu. Tapi proses dari tadi lesi prakanker sampai menjadi kanker itu panjang Mas, 10 tahun. 10 tahun? Ya, jadi biasanya yang lesi prakanker menjadi kanker itu sekitar 10 tahun. Tapi begitu dia menjadi kanker, menjadi stadium 4 itu cuman pakai tahun atau bulan. Ini. Jadi kalau itu tadi deteksi dini gunanya adalah kita mencoba mencegah dia untuk bisa menjadi kanker. Jadi kita usahakan sebelum menjadi kanker atau lesi prakanker, kemungkinan lesi prakanker dia bisa kita obatin duluan sebelum dia menjadi kanker. Berarti ini wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun itu lebih beresiko ya Bu ya? Ya, karena dia lebih biasanya pada usia muda belum terbentuk dengan baik sel-sel dari mukosa leher rahim itu, sehingga kalau misalnya ada infeksi sedikit infeksi karena si seksualnya itu kalau ada HPV dia cepat masuk. Oke, baik Ibu Sandra, ini kita punya pertanyaan benar atau salah nih Bu. Jadi boleh Ibu mungkin di sini ada jempol yang ke atas sama itu kalau yang benar, kalau jempol yang ke bawah berarti itu yang salah ya. Baik, ini benar atau salah sih Bu? Setiap wanita yang sudah kontak seksual beresiko untuk terjadinya kanker serviks. Ya benar. Oh benar? Ya, gitu. Karena setiap wanita yang mempunyai sudah berhubungan seksual itu ada kemungkinan untuk terinfeksi HPV tadi dan kemudian juga untuk menjadi kanker. Gitu. Nah, tapi saya penasaran nih Bu. Tadi berarti yang sudah menikah, berarti sebenarnya kalau dia nggak gonta-ganti pasangan, mungkin dia cuma melakukan hubungan intim ini dengan satu orang nih, dengan pasangannya aja nih, itu tetap beresiko untuk terkena kanker serviks Bu? Ya tetap, karena kita tidak tahu dari mana virus HPV ini ada. Tapi lebih tinggi kemungkinan terkenanya apabila dia berganti-ganti pasangan, baik suaminya, pasangannya, atau wanita itu sendiri. Oh gitu, berarti ini bukan cuma karena perilaku seks bebas aja Bu ya, tapi ini bisa juga nih dengan pasangan. Ya, karena kita tidak sampai sekarang masih belum diketahui HPV ini banyak sekali di lingkungan, jadi kita belum bisa menentukan dari mana dia posisi. Oke, nah ini pertanyaan benar atau salah selanjutnya nih. Wanita yang sudah mendapatkan vaksinasi HPV perlu melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks, benar atau salah Bu? Salah, karena vaksinasi HPV merupakan salah satu cara kita untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Tapi vaksin HPV yang ada, subtype-nya sekarang ini baru ada 3. Kemarin saya baru diinformasikan ada yang bisa sampai 5. Tapi penyebab itu lebih dari 10 subtype yang bisa menyebabkan
kanker, subtype daripada HPV. Jadi virus HPV itu tidak semuanya menyebabkan kanker. Ada virus HPV yang bukan menyebabkan kanker, tapi kita berbicara di sini adalah yang menyebabkan kanker. Nah itu jumlahnya agak banyak subtype-nya. Sedangkan vaksin kita baru ada 3, tapi itu yang paling ganas. Jadi yang paling ganas itu adalah terutama 16 dan 18. Oke, berarti mendapatkan vaksinasi HPV ini bukan cara satu-satunya untuk mencegah kanker serviks. Ya. Nah, kalau misalkan pemeriksaan pap smear itu baiknya rutinnya berapa kali dalam setahun atau berapa kali sebulan gitu? Kalau melihat dari perjalanan virus ini menjadikan kanker, kalau bisa minimal dia 3 tahun sekali, itu minimalnya, atau kalau di guideline dari WHO atau World Health Organization itu dia minta minimal 1 kali saja bisa menurunkan sekitar 20% untuk terjadinya kanker. Kalau dia bisa 2 kali, dia menurunkan sekitar 65. Lebih 65. Semakin sering semakin bagus. Kalau dulu kita minta dokter-dokter ahli kebidanan minta 6 bulan sekali. 6 bulan sekali misalnya. dulu. Tapi kalau misalnya kita untuk program di Kementerian Kesehatan, kita minta minimal 3 tahun sekali. 3 tahun sekali? Ya, 3 tahun sekali. Jadi kita minta 3 tahun sekali aja. Kita itu sudah menurunkan lebih dari 70% untuk terjadinya kanker leher rahim. Oke. Nah mungkin Healthies ini ada yang belum tahu atau belum familiar dengan istilah pemeriksaan pap smear. Mungkin boleh dijelasin sekali lagi, Bu Sandra, pemeriksaan pap smear itu kayak gimana ya? Pemeriksaan pap smear itu sebetulnya kalau di pemerintah kita menggunakan IVA, tapi pap smear itu digunakan untuk pemeriksa dari sitologi atau sel yang ada di leher rahim itu, yang sudah terjadi lesi tadi, lesi prakanker itu. Kita melihat perubahan dari sel itu di dalam dengan mikroskopik. Kita lihat kalau ada perubahan itu, nanti kita tahu dia perubahannya udah sampai ke arah kanker atau prakanker atau enggak. Nah kalau kita dapatkan dia prakanker, kita akan obatin dulu sehingga dia tidak menjadi kanker. Nah kalau kita ada di program pemerintah, kita menggunakan IVA. IVA itu adalah inspeksi visual menggunakan mata dengan mengapply asam asetat. Asam asetat itu tahu Mas, itu asam cuka dapur itu. Oh iya? Ya, kita encerkan, kita taruh di situ. Karena ada luka, dia akan berbentuk putih nanti kelihatan di situnya. Dengan lihat putihnya, di mana tempatnya, kita obati dengan cara kita berikan, kita cryo. Cryo itu kita dinginkan, kita bekukan. Dengan bekukan itu, rusaklah sel-sel itu dan gantikan yang baru. Sehingga sel kanker itu tidak terjadi. Nanti tumbuhnya adalah bagus kembali. Oh gitu, berarti tes IVA sama pemeriksaan pap smear itu sebenarnya sama? Kalau pap smear tadi menggunakan pemeriksaan mikroskopik, kalau IVA nggak perlu mikroskopik, dia langsung dilihat aja. Oh langsung dilihat aja? Pakai mata. Oke. Nah ini beberapa wanita nih ya, mungkin pas dengar tadi soal pemeriksaan pap smear dan tes IVA, ada yang mungkin ngerasa nggak nyaman, takut itu kan, apalagi kalau misalkan nanti kalau ketahuan saya kanker makin kena mental nih Bu. Nah gimana nih Bu supaya nggak perlu takut ya kan, kita periksakan supaya kita tahu lebih dini nih, bagaimana Bu? Ya sebetulnya pemeriksaan ini kan pemeriksaan yang memang kelihatannya pada orang yang nggak biasa itu merasa aneh. Tapi kalau kita biasakan itu
menjadi salah satu yang kita bisa gunakan. Bayangin kalau kita mana lebih nggak enak, kita sakit, kena kanker, atau kita sedikit nggak nyaman karena harus dibuka daerah kemaluan itu, kan gitu. Saya pikir lebih bagus kita periksa yang sebelum terjadi kanker daripada kita harus dapat nanti periksanya udah jadi kanker. Kalau kita lesi prakanker diobati sebentar itu langsung sembuh. Tapi kalau sudah jadi kanker itu harus dioperasi, harus dikemo, harus diradiasi. Itu lebih berat lagi nanti kita ininya. Jadi menurut saya lebih bagus susah sedikit tapi hasilnya bagus daripada seperti kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya kan? Sedikit sakit, sedikit tidak nyaman. Sebetulnya sakit enggak nyaman aja. Karena kita orang biasa, kita orang timur, kalau alat kemaluan itu menjadi yang agak tabu. Tapi ini sangat penting untuk kesehatan kita. Baik ya, jadi lebih baik mencegah ya, Healthies dibandingin mengobati daripada nanti kalau udah tahu-tahu udah kanker udah stadium berapa itu kan lebih repot lagi ya Healthies ya. Jadi nggak apa-apa, nggak nyaman sedikit, tapi bisa terdeteksi lebih dini sehingga bisa melakukan langkah pencegahan. Nah ini berhubung saya lagi ada di sini nih, dan saya mau nanya nih untuk bapak-bapak suami ya yang mungkin punya pasangan ya kan, untuk menjaga pasangan supaya terhindar dari kanker serviks ini, support seperti apa yang bisa ini laki-laki berikan nih kepada pasangannya untuk mencegah kanker serviks? Ya, pertama tentu saja kita sama-sama mencegah, jangan berganti-ganti pasangan, ya kan? Yang kedua, kita anjurkan istri kita untuk pemeriksaan pap smear atau IVA. Yang sekarang ini banyak di luar, kita di puskesmas itu sudah bisa melakukan pemeriksaan IVA dan juga dilakukan cryo. Jadi dilihat kemudian diobati sehingga selesai anunya. Kemungkinan untuk kanker berikutnya itu jadi sangat jauh. Kemudian kita hantar ke mereka untuk ikut para laki-laki selain mengajurkan, tentu saja mengantarkan ya. Kalau mengantarkan tentu dia lebih nyaman kalau ada pendamping yang diperiksa. Gitu. Itu penting banget ya. Jadi jangan lagi di kantor pesen taksi online, kamu periksa aja sendiri gitu kan. Nah jangan sampai kayak gitu ya, Healthies ya, ditemenin pasangannya. Dan juga mungkin ada nggak sih Bu, gaya hidup yang bisa dibangun bersama dengan pasangan untuk mencegah kanker serviks ini? Ya. Untuk mencegah kanker serviks, kita kan pertama tentu saja kita harus menjaga hidup sehat. Ya, pertama jangan berganti-ganti pasangan. Yang kedua jangan merokok atau jangan memapar asap rokok. Itu juga menyebabkan cepat terjadi perubahan sel tadi. Oh, rokok juga berpengaruh penting. Iya, berpengaruh penting. Gitu. Kemudian tentu saja hidup sehat, diet yang seimbang dan sebagainya. Itu yang menjadi salah satu. Terus kemudian kalau ada infeksi dari saluran daripada saluran kencing dan sebagainya, untuk wanita cepat berobat. Karena infeksi seksual dan infeksi daripada alat kelamin kita itu juga mempercepat terjadinya infeksi HPV ini. Gitu ya. Jadi Healthies highlight tuh yang paling pertama tuh ya, jangan ganti-ganti pasangan ya. Jadi kalau udah sama satu, udah satu aja, jangan diganti-ganti. Dan jangan merokok ya. Jadi yang punya kebiasaan merokok mungkin bisa mulai ya melakukan langkah-langkah untuk berhenti merokok supaya sama-sama sehat dan pasangan kita pun jadi tercegah dari kanker serviks. Dan sebelum kita tutup episode Kemenkes kali ini, boleh Bu Sandra untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada Healthies yang sedang menyaksikan? Saya berharap bahwa kita semua, para wanita, para perempuan yang ingin sehat, lakukan deteksi dini kanker serviks ini, terutama pada saat mereka-mereka yang sudah berhubungan seksual atau sudah menikah. Itu kita wajib minimal 3 tahun sekali kita periksakan diri kita.
biar kita tetap sehat. Baik, terima kasih Ibu Sandra atas pesan-pesan sehatnya. Baik, Healthies, demikian tadi episode Kemenkes kali ini yang membahas seputar sayangi diri, deteksi dini, kanker serviks sedari dini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Teresia Sandra Diarati selaku epidemiolog kesehatan ahli madya sekaligus ketua tim kerja kanker dan kelainan darah Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan. Makasih ya Bu Sandra udah hadir nih. Sama-sama Mas Audi. Ya. Senang bisa hadir di sini. Saya juga senang ada kehadiran Ibu. Terima kasih Bu. Sehat selalu Bu ya. Semoga lancar semua aktivitasnya Bu ya. Dan untuk Healthies yang ingin mendapatkan informasi kesehatan bisa menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau website di sehatnegeriku.kemkes.go.id. Bisa mention juga ke Twitter @kemenkesri atau dengarkan radiokesehatan.kemkes.go.id atau sobat saya juga bisa download aplikasi SRK yang bisa kamu download di Play Store ataupun App Store. Jangan lupa untuk subscribe channel Kementerian Kesehatan RI dan nyalakan lonceng untuk jadi yang pertama dan mendapatkan notifikasi jika ada video baru. Ikut terus Kemenkes dan Kementerian Kesehatan podcast episode selanjutnya dan saya Audi Rahmantio pamit undur diri. Saya ucapkan salam sehat untuk healthy semua. Terima kasih.